Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa fil ayatil ukhar wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa fil ayatil ukhar qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa faqana'ahu Allahu bima atah. Wa fi riwayatil ukhar as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa fi riwayatil ukhar innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memperjalankan hambanya di satu malam yang menembus batas di antara ruang dan waktu. Dan inilah sebuah peristiwa besar yang kita patut banyak menyampaikan salam serta sholawat yang semoga terus tersurah kepada baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara makhluk Allah, hambanya, nabi dan rasulnya, manusia yang sesungguhnya paling dekat ke langit, tetapi sesungguhnya beliaulah yang paling membumi dalam kehidupan ini. Inilah peristiwa Isra Mi'raj yang kalau kita bisa baca dalam sejarah yang memang patut kita ingin sampaikan, karena hari ini bertepatan tanggal 25 Rajab, hari Rabu, dan besok kita masuk 26 dan hari Jum'ah. Hari Jum'ah itu kalau dalam kalender di kita di tahun bulan Masehi yang ada di rumah-rumah kita, pemerintah ini menyepakati dari 3 kementerian itu disampaikan sebagai hari libur nasional, karena dianggap ada momentum besar yang patut menjadi perenungan besar atas umat Islam ini. Dan memang benar, saat ketika Bung Karno dulu setiap tanggal 27 Rajab itu mengadakan satu acara, jadi proses perenungan kerohanian di antara negeri dan bangsa ini, dan acara itu adalah
ya ini bersamaan dengan 27 Rajab yang diyakini dalam sejarah Islam. Itu jumhur para ulama sirah ini menyatakan sebagai malam di mana Allah perjalankan hambanya dalam peristiwa Isra, atau yang lebih dikenal dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan peristiwa yang menghadirkan banyak keberkahan yang sangat besar di antara lokasi dan tempat yang Allah ingin tunjukkan. Dan ini menjadi tanda-tanda kekuasaan yang nyata, yang sangat kuat untuk kita, agar ada keimanan yang semakin dalam tentang kuasa dan kebenarannya. Dan menambah istilah Isra itu ada istilah Mi'raj, karena perjalanan Rasulullah ini Allah yang menjalankan, dan tak hanya sampai di Masjid Al-Aqsa, tetapi Rasulullah juga dihadirkan di hadapannya, di sisinya dalam peristiwa Mi'raj. Itu naik karena melewati hampir di antara 7 langit yang Allah Ta'ala lapiskan, dan di tiap-tiap langit ada peristiwa juga yang Allah hadirkan sebagai bagian dari ibrah besar atas kehidupan kita. Dan puncaknya adalah ila sidrah al-muntaha, kepada tujuan yang paling puncak, tujuan yang paling akhir. Dan itulah saat ketika hamba Allah berada di hadapannya. Dan inilah sebuah kemuliaan besar yang paling dekat Allah Ta'ala ingin hadirkan itu dalam peristiwa kehidupan umat, di antara umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian yang mudah-mudahan bisa kita rekam dengan baik. Saya ingin terus ingatkan ini karena dikaitkan dan banyak dihubungkan dengan banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Karena kehidupan Rasulullah ini jadi suri toladan terbaik. Makanya ya kita ingin mengingatkan tentang peran bagaimana sholat itu hadir dalam kehidupan kita menjadi fungsi yang baik. Bisa memaknai sholat itu dengan baik dan tepat. Karena memang keyakinan di antara para ulama, di antara kita bersama, orang itu kalau ingin memperbaiki hidupnya, maka dia harus memperbaiki dulu apa yang dimaknai dengan ibadah sholatnya. Kenapa Ustadz? Karena sholat ini punya banyak keterkaitan atas kehidupan, tak hanya tujuan besar kenapa Allah perintahkan terkait dengan syariah sholat, tetapi juga peran-peran yang Allah ingin hadirkan dalam aktivitas sholat itu, yang menjadi sangat afdol, sangat baik. Itu ya sebagaimana yang kita laksanakan, sebagaimana sholat subuh yang barusan kita kerjakan berjamaah di masjid ini, di Masjid As-Salam ini. Mudah-mudahan kedamaian senantiasa hadir dan melingkupi kita bersama. Allahumma amin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kalam yang sesungguhnya Allah ingin sampaikan, ingin beritahukan sebagai awal kenapa sholat ini dihadirkan. Jadi kalau kita melihat sejarah kapan peristiwa itu terjadi, maka kita pasti akan membuka kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah. Jadi syariah sholat itu Allah sampaikan, Allah berikan setelah Rasulullah mengalami ujian yang super berat saat berada di fase akhir, saat berada di kota Mekah. Di tahun 10-11 kenabian Rasul, di mana setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat hijrah dan meninggalkan kota Mekah. Kenapa ini menjelang di akhir? Karena disitulah tanda-tanda sesuatu yang sudah
kalau manusia itu ya sudah menjalani jalan buntu. Jadi atas kehidupannya, atas kesulitannya itu nggak ada proses solusi lagi yang kemudian bisa membuka nilai harapan di lokasi dan di tempat itu. Makanya peristiwa hijrah ini didorong oleh membangun harapan besar agar hidup kita ini terus berubah menjadi lebih baik. Hijrah dalam konteks ini adalah bagaimana kita berada dalam komunitas yang lebih baik, berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Ini yang paling penting sesungguhnya. Loh, kenapa Ustadz, ada apa di akhir fase menjelang Rasulullah hijrah atau fase akhir saat masih berada di kota Mekah? Ini fase yang sangat berat. Itu diawali, kata para ahli sejarah, dengan wafatnya dua hamba Allah yang juga Allah hadirkan menjadi penyempurna dan pelengkap dari kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, yang paling awal adalah si garing nyawa. Jadi separuh dari kehidupan jiwa Rasulullah itu ada pada seorang hamba Allah, seorang wanita yang luar biasa yang pernah dititip malaikat Jibril ini titip salam itu sampai kepada Rasulullah untuk beliau ini. Sayyidati Khadijatul Kubro ini. Khadijah itu wanita yang kemudian menjadi istri Rasulullah, ini menjadi wanita yang sangat terhormat, menjadi wanita yang sangat mulia, memberikan support penuh betul atas apa yang sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalankan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membuat nyaman Rasulullah, dia yang membuat tenang Rasulullah dan membuat damai Rasulullah. Bahkan di hadapan di antara istri-istri yang lainnya, Khadijah lah yang sesungguhnya sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Khadijah ini hadir keturunan beliau di antara putra dan putri. Tapi kalau yang putra itu yang pada meninggal di saat mereka masih usia balita, masih banyak usia kanak-kanak, itu meninggal itu anak-anak laki-laki dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang putri oleh Allah Ta'ala kasih keberkahan, ada seorang sosok putri Rasulullah yang meninggalnya pasca wafatnya Rasulullah. Dan itu temponya tidak lama, hanya 2-3 bulan setelah Rasulullah wafat. Itu putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Karamallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan dia, bagian dari sebuah kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin hadirkan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan inilah salah satu peristiwa besar yang disebut Amul Husni, itu wafatnya Khadijah. Di Khadijah itu makanya bapak-bapak itu kalau ditinggal istri ketika itu sudah menjadi bagian dari sisi jiwanya, itu kehilangannya menjadi sangat berat kira-kira gitu. Tapi kalau tidak, ini ya jadi problem. Karena bisa jadi ya jiwanya tidak hanya pada seseorang itu gitu. Atau bahkan kalau malah ditinggal mati malah ono sing syukuran. Nah, ini sing tambah masalah ini. Ini yang nggak boleh terjadi sebenarnya. Jadi istri-istri ini ya menjadi bagian penyempurna. Man tazawwaj faqad istamala nisfal iman, karena mengukuhkan iman. Jadi kalau kehilangan pasangan itu seperti hilang separuh dari imannya, separuh bagian dari agamanya. Ini makanya mudah-mudahan kita doakan hamba-hamba Allah yang masih sendiri segera bisa menemukan keutuhan itu dengan menemukan pasangannya. Amin, amin. Yang duda, yang janda ya biar segera ketemu lagi yang lainnya. Segera bisa move on kalau memang oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan dan kesempatan, karena kita tidak pernah tahu apa yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfudz sana itu. Jadi ada beberapa hari ini, mulai dari sore kemarin, malam dan seterusnya, itu banyak acara aktivitas yang kami dilibatkan dalam urusan pernikahan, perkawinan sampai perjodohan. Bahkan ada diantara yang bertanya, apa Ustadz itu punya biro jodoh? Bukan, saya tidak punya biro jodoh, tapi banyak jamaah itu kebetulan mempercayakan dirinya atau bahkan mungkin ya
anaknya, saudaranya dan lain sebagainya untuk dicarikan jodoh. Jadi data biodata itu cukup banyak kadang-kadang. Jadi mau share itu kadang-kadang kita kayak sopo dan seterusnya itu ya perlu istikharah juga, nggak semua data di share kira-kira. Di share tekan ngendi-ngendi ternyata sing digoleki oleh malah di EDW atau sedulure dhewe kan jadi masalah, jadi problem. Artinya kita tahu yang dikehendaki apa, yang kayak apa dan seterusnya. Jadi kalau di sini ada yang kepengen cari jodoh, Pak Joko sudah tahu nomor telepon saya, mungkin nanti bisa sampaikan mau cari yang kayak apa dan lain sebagainya, itu disebutkan kriterianya, aja mau ngasal wong wedok begitu. Dikai data-datanya kok kan ngelak kira-kira aku usianya gini, jadi sudah ada range-nya itu, kira-kira seperti itu kayak apa dan lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan nanti ada yang berjodoh ini sekalian pengumuman aja, karena saya juga kalau ada beban biodata itu ya terus ndongake kan, nek wis didongake dadi manten kan wis ngurangi beban saya juga gitu. Tapi ya paling tidak oleh Allah ini bisa dimudahkan jalan dan prosesnya kan, jalan dan prosesnya. Memang ada yang berkali-kali sampai ada yang 28 kali dikenal kira cocok-cocok ya renek putus asanya. Tapi malah kenalannya ora dari saya, itu kan ini ya berkah oleh Allah dalam konsep doa yang Allah ingin muliakan, ternyata oleh malah karo muridnya dewe kira-kira gitu. Aku kan golek sapa-sapa ternyata muridmu dewe lah itu kan. Tapi memang kita nggak pernah tahu itu jodoh itu melalui jalan mana, tetapi ikhtiar ini ya bentuk dari sebuah proses tanda bukti kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai-nilai penting, mudah-mudahan Allah taala dihadirkan, karena menjelang Ramadan yang sendirian ini kan ya butuh ada yang menemani sahur, ada yang menemani buka dan seterusnya. Itu malah ngomong perjodohan nih dari Isra Mi'raj. Tapi ya inilah Rasulullah saat sudah usai kehilangan istrinya ini ya berat sekali. Ini berat sekali. Ini sesuatu yang ternyata tidak sangat sederhana, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, kehilangan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Jadi ini wafat, dan ini yang direkam dengan sangat baik oleh putrinya Fatimah atas apa yang kemudian pasca wafatnya paman kakek ini. Abu Thalib itu kan pamannya Rasulullah, itu kakak laki-lakinya Abdullah, ayah almarhumnya Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah wafat itu memang terasa betul itu dampaknya atas kehidupan Rasulullah. Itu diceritakan Fatimah, itu memang di masyarakat Arab itu ya ada klan-klan, ada suku-suku, dan Rasulullah itu masuk bagian dari suku Bani Hasyim bin Abdul Manaf. Itu ketua klannya, ketua sukunya adalah Abu Thalib ini. Abu Thalib itu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dia yang mendapatkan amanah dulu dari Abdul Muthalib, kakek yang sangat mencintai Rasulullah, yang ngasih nama Ahmad pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka sesungguhnya saat waktu itu Rasulullah masih usia kanak-kanak, jadi usia 7-8 tahun lah kira-kira gitu. 6 sampai 7 tahun. Makanya dilindungi betul, disayang betul Rasulullah itu sebagaimana bagian dari anak-anak yang lain. Dan Abu Thalib itu walaupun di akhir catatan para ahli sejarah dia tidak dalam posisi, masih belum mendapatkan hidayah. Jadi Rasulullah yang menginginkan dapat hidayah saja untuk pamannya tidak mendapatkan ya. Saya tidak ingin kemudian apalagi kita kadang-kadang itu. Tetapi ya itulah manusia, di antara banyak keterbatasan memang ada fase-fase di mana kita tidak pernah bisa memaksakan dalam urusan agama dan hidayah ini. Tapi ini nyata. Jadi begitu Abu Thalib itu wafat, ternyata orang-orang kafir penghuni kota Makkah ini semakin mulai berani dan sangat berani kepada Rasulullah. Jadi pelecehan-pelecehan, bully, dan bahkan cerita Fatimah, saya sering kalau melihat Rasulullah membukakan pintu untuk beliau pulang ke rumah, itu saya pasti meneteskan air mata karena melihat tubuh Rasulullah itu penuh dengan kotoran kadang-kadang. Jadi dilempari kotoran-kotoran unta dan lain sebagainya, dan saya yang sering membersihkan dari rambut beliau ini kotoran-kotoran yang tersisa. Ini kisah nyata. Jadi artinya mereka sudah mulai neraca. Kalau dulu di zamannya Abu Thalib itu enggak seberani itu, enggak seneracak itu ya, paling hanya
dengan omongan-omongan yang tidak menyenangkan. Tapi ya memang pernah ada kekerasan juga dalam tanda petik. Nah itu menghalang-halangi dengan sangat kuat itu ya. Itu paman beliau juga yang akhirnya nanti jadi pengganti kepala suku, kepala klan Bani Hasyim bin Abdul Manaf ini. Ketika Abu Thalib wafat, itu ternyata yang mengganti itu ya namanya Abu Lahab. Jadi Anda bisa bayangkan siapa Abu Lahab itu, Ustaz. Abu Lahab itu ya paman Rasulullah. Dan itu jauh lebih masyhur karena nama beliau ini diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi. Jadi Abu Lahab itu nama orang yang diabadikan di Quran. Tapi jangan sampai Anda punya anak atau putu dijenengi Abu Lahab, kira-kira gitu. Ini karena peristiwa Abu Lahab itu dimulai dengan kalimat tabbat yada. Itu cilaka betul itu tangan ya, di antara kedua tangan Abu Lahab. Dan tangan tidak hanya Abu Lahab tetapi juga istrinya. Ini karena dia masih paman Rasulullah juga. Jadi inilah yang kemudian puncaknya nanti Rasulullah sampai proses hijrah. Tapi waktu itu ketika di kota Mekah sudah mendapat perlakuan seperti itu, ya hampir prosesnya ya putus asa sudah, kita tidak bisa kembang itu aktivitas pengaruh di kota Mekah. Saya diperlakukan dengan sangat seperti ini ya, tidak bisa membela dirinya. Maka Rasulullah sempat kemudian mengikhtiarkan diri pergi ke Taif. Mungkin ada bapak ibu-ibu yang pernah umroh, pernah haji, itu ada city tour, biasanya ada paketnya juga diajak ke kota Taif. Ada apa dengan Taif, Ustadz? Taif ini juga menjadi alternatif ikhtiar Rasulullah yang tidak pernah berhenti untuk mensiarkan din agama ini. Dengan cara apa ya? Berdakwah di sana. Tetapi ternyata dia sudah dipersiapkan sambutan yang tidak positif dan mengerikan karena anak-anak kecil itu dikasih batu dan lain sebagainya, diminta melempari baginda Rasulullah sambil meneriakkan kalimat-kalimat hinaan, cacian, gila dan lain sebagainya itu. Sampai Rasulullah dikisahkan dalam sejarah itu sampai berdarah-darah karena lemparan batu dari anak-anak seperti ini. Itu sampai kemarahan malaikat itu dihadirkan dalam permohonannya kepada Rasulullah agar memintakan izin agar saya bisa membalikkan Gunung Taif ini. Gunung Taif itu menghancurkan kaumnya karena dia telah melukai Rasulullah, kekasih Allah yang tentunya sangat dicintai oleh penghuni langit dan diantara para malaikat. Tapi inilah salah satu bukti rahmah kasih sayang yang Allah Ta'ala ingin hadirkan pada diri Rasulullah itu dengan harapan dakwah yang tak pernah putus atas siapapun yang sesungguhnya berlaku jahat atas dirinya masih diharapkan untuk memperoleh hidayahnya. Kata Rasulullah, beliau menolak, beliau tidak menghendaki kehancuran itu karena dia masih berharap andaikan bukan ayahnya yang tua-tua hari ini, itu anak-anak yang tadi ngelempar-lempar itu suatu saat dapat Anda bisa bayangkan, itulah salah satu kisah Rahman dan Rahim yang Allah Ta'ala titipkan kepada Nabi Yuna ini. Dan itulah Bapak Ibu, fase yang sangat berat ketika manusia ini, dunia ini sudah tidak ada yang bisa kita sandarkan atas diri kita. Biasanya orang kalau sudah seperti itu pengennya keluh kesah kan gitu. Keluh kesah itu kenapa Ustadz? Karena beban kehidupan berat, targetnya jadi berat, banyak masalah yang juga berat yang belum ada solusi dan jalan keluarnya. Tapi barakallah, Allah Ta'ala menghentikan bagaimana agar Rasulullah tidak berkeluh kesah kepada makhluk, kepada sesama, bahkan kepada para malaikat sekalipun. Tetapi Allah ingin hadirkan itu dalam sebuah peristiwa besar. Dan itu Allah wajibkan akhirnya sebuah perintah untuk bisa dilaksanakan. Ini bukan sekedar syariah tetapi anugerah yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saat memang dibicarakan satu-satunya syariat yang Allah Ta'ala undang dan itu peristiwanya ada di arsnya, ada di langitnya, di hadapannya. Kalau syariat yang lain itu cukup Allah turunkan malaikat Jibril untuk kemudian sampaikan wahyu dan ayat-ayatnya. Maka untuk sholat yang 5 waktu inilah yang kemudian terkenal dengan istilah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu buah manisnya itu ya artinya Allah
mewajibkan kita, mewajibkan dalam tanda petik sesuatu yang sesungguhnya bukan berat tetapi mewajibkan dalam konsep pesan ini memuliakan betul kita ini untuk bisa mengerjakan sholat ini. Kenapa ini sholat Ustadz? Ini konsep Isra Mi'raj menjadi sangat penting. Karena Allah Ta'ala yang memperjalankan, para ulama, para ahli sejarah membuka perdebatan dengan apakah yang datang itu jasadnya kah atau ruhnya. Tapi jumhur para ahli sejarah meyakini betul itu Isra Mi'raj itu kejadian antara jasad dan ruh sama-sama hadir di lokasi itu. Perjalanan yang luar biasa. Jadi kalau ruh saja mungkin ceritane kuwi kaya bangun tidur ngimpi, jasate ning kene ning kisahnya tekan ngendi-ngendi. Tapi kalau itu jasadnya berarti jasadnya itu ya disertakan. Loh kenapa? Karena ada kalimat subhanalladzi asra bi abdi. Itu yang memperjalankan, itu bukan perjalanan Muhammad tetapi Allah lah yang memperjalankan Rasulullah Muhammad itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu. Jadi bukan yang lainnya, tapi Allah yang memperjalankan ini. Ini yang menjadi kata kunci yang harus kita pahami dengan baik. Jadi kalau Allah yang memperjalankan, maka tak ada yang tak mungkin sesungguhnya akan hadir dan terjadi. Itu makanya konsep sholat pun ya, konsepnya adalah Rasulullah sampaikan sebutannya Mi'rajul Mukminin. Jadi jangan sampai kita itu kalau sholat, kalau ini dianggap Rasulullah Mi'rajul Mukminin, yang datang ya orang mungker roh tok apa jasad tok, kudune ya jasad kalih roh. Maksudnya pripun Ustaz? Wong nek jasad tok ya kita teko ning masjid sujud rukuk ning renek ruhnya. Enggak ada kalau menurut Abu Suja itu dalam kitabnya Takrib itu disebut hudurul qalbi, salat yang tak hadir di dalamnya itu kehadiran hati. Kuwi seperti kaya wong mi'raj ning badane tok ning ruhe ora enek kira-kira gitu. Jadi enggak ada nilai. Sedangkan yang paling utama itu hudurul qalbi ini. Tapi aja salat kuwi gerpoe sing penting eling gitu tok. Hadirnya hati tetapi jasadnya tidak datang, ora sujud ora rukuk ning ngomongnya salat. Ini makanya ini dua-duanya harus hadir dalam konsep nilai kebersamaan. Jadi apa yang menghadirkan hati yang bagaimana Ustadz? Lah ini yang paling penting untuk dibicarakan. Hati yang kayak apa? Kemudian Allah Ta'ala hadirkan. Makanya kalimat sholat itu di Quran surat Al-Mu'minun Allah Ta'ala buka dengan sebuah istilah, sebuah syariah yang luar biasa kejadiannya dan efeknya. Di Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu diawali dengan kalimat qad. Qad itu harfu taukid yang menunjukkan betul-betul sungguh-sungguh. Jadi ini ora bohong-bohongan. Ini ora hapus-hapusan. Dan Allah yang nyampaikan ini. Ini betul-betul. Aflaha. Aflaha itu kalam apa Ustadz? Aflaha itu dari kata falaha. Falaha itu maknanya adalah kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan besar. Jadi orang yang bisa menang karena sesungguhnya dia sangat beruntung dan merasa bahagia betul ketika mendapatkan dan merasakannya. Dan itu makanya ketika panggilan sholat, kalimat itu tidak pernah hilang dan senyap kira-kira. Kalau kita mengundang kalimat para muadzin, Anda perhatikan, itu tidak hanya kalimat ajakan hayyalal sholah, tetapi juga muncul kalimat hayyalal falah. Ini makna dari kata aflah itu falah itu. Falah itu memperoleh orang kalau memperoleh kemenangan itu beruntung tidak kira-kira? Orang kalau beruntung memperoleh kemenangan bahagia tidak kira-kira? Oh itu kesenangan yang sangat besar. Jadi ternyata kesenangan yang sangat besar itu ada pada siapa? Qad aflahal orang yang beriman. Iman ini urusan kehadiran hati. Iman ini
perkara urusan ruh kita, keyakinan yang Allah Ta'ala hadirkan. Dan di mana itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ternyata keimanan ini dihubungkan saat Anda bisa melaksanakan sholat, dan sholat yang Anda kerjakan itu menjadi sholat yang khusyuk. Itu kata kunci sebenarnya. Jadi ada kebahagiaan besar ketika Anda bisa melaksanakan sholat. Sholatnya bukan sekedar sholat, tetapi sholatnya sholat yang khusyuk. Loh, kenapa sholat yang khusyuk? Dan apa itu sholat yang khusyuk? Ternyata dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46. Di situ ada tema istilah sholat khusyuk yang Allah beberkan. Tapi dimulai dengan kalam yang luar biasa. Kalam itu diawali dengan bunyi wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ini berarti ada sebuah masalah, problem. Jadi Allah tahu betul wajah-wajah kita ini orang bermasalah kira-kira. Diri-diri kita ini bermasalah. Makanya pendekatan yang digunakan, minta tolong kau kepada Allah, kepada diriku, kepada Allah dengan wasilah dua hal. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua sholat. Dan diberi sambungan ini juga tidak sekedar sholat ternyata. Kalau sabar itu urusan sikap menghadapi masalah. Kalau sholat itu aktivitas ibadah sesungguhnya. Dan ternyata itu bisa menjadi wasilah pertolongan yang sangat kuat. Lebih mendekatkan kita kepada pertolongannya Allah. Kan menarik ini. Dua hal ini kalau Anda miliki, tak ada satupun sesungguhnya masalah ini yang berat dalam hidup. La yukallifullahu nafsan. Semua sudah ada sesuai ukurannya. Syariah ini semuanya ada ukurannya semua. Termasuk kewajiban perintah dan lain sebagainya itu ada ukurannya. Termasuk problematika yang didatangkan itu sudah ada ukurannya. Jadi nggak ada yang melampaui batas, nggak ada yang berat. Menjadi berat itu karena pertama kau tidak sabar. Jadi nek kowe ketemu masalah abot iki karena kowe iki ora sabar. Nek wis sabar kuwi jane wis iso ditampa. Karena kamu bisa mengerti ini ada solusinya, butuh waktu dan seterusnya. Kan makanya lawannya sabar kan kesusu. Dan kesusu kuwi wong kemrungsung, kuwi wong biasane emosinan, gelisah, gampang nesu dan seterusnya. Dan itu ora nyenengke. Ora nyenengke. Makanya wong nyenengke iku wong sing sabar. Lah ini nilai-nilai kemuliaan yang dihadirkan agama. Makanya menghadapi masalah itu dengan sabar. Jadi kalau ada masalah berat itu berarti kowe ora sabar. Nek wis sabar kok ya jek rumangsane jek berat Ustaz. Aku ki wis nglapangke ati, nglapangke dodo, bisa jadi memang kamu belum mendapatkan maunah pertolongan Allah melalui wasilah sholat yang khusyuk. Maka sholat khusyuk itu menjadi kata kunci berikutnya. Jadi bukan hanya sekedar sabar menyelesaikan masalah. Orang beriman ini dikasih sebuah anugerah besar, nikmat besar berupa aktivitas sholat. Dan sholat khusyuk, saya minta maaf. Ini kalau dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i misalnya dalam kitab Fathul Qorib memang tidak disebutkan itu bagian dari wajib rukunnya sholat. Tetapi rukun sholat itu ada kalimat yang disebut tumakninah. Tumakninah ini bagian yang penting untuk menyempurnakan kekhusyuan. Khusyuk ini ya konsepnya sunnah kalau Anda bertanya tentang hukumnya kira-kira. Karena kowe iki salat ra khusyuk selama ono takbiratul ihram enggak menyalahi kaidah dan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, kuwi salatmu insyaallah diterima oleh Allah. Tetapi pesan makna salat ini yang tidak kita dapat. Lo ada apa dengan khusyuk dan bagaimana yang khusyuk itu dijelaskan Al-Baqarah ayat 46. Sebelumnya diawali dari ayat Baqarah akhir ayat 45, wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Salat khusyuk itu sesuatu yang sangat berat kecuali menjadikan sabar dan salat itu sesuatu yang sangat berat kecuali orang yang bisa ngerjakan salat itu dengan khusyuk. Loh, salat yang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rojiun. Inilah orang yang merasakan betul hadirul qalbi, itu merasakan kehadiran Allah. Jadi sholat itu merasa betul-betul ya inilah sandaran kita. Makanya orang menjadi lemah saat ketika masalah menjadi berat,
itu bisa jadi kita tidak sabar. Yang kedua, iman kita itu ya lemah kira-kira gitu. Orang kalau imannya kuat, itu sholat itu kenikmatan besar karena itu bagian dari mi'rajul mukminin. Saya tadi katakan, keluh kesah itu muncul karena tidak ada tempat di dunia ini yang mampu Anda bisa bersandar kira-kira. Berharap sama siapa? Dulu sama orang tua sudah mulai lemah. Dulu sama kakak ya sudah hilang kekuasaan, kekuatan dan seterusnya. Lalu sama siapa kira-kira? Itu maka yang muncul halu ammanu'a. Itu yang disimbolitas dalam Quran surat Al-Ma'arij. Nanti Anda buka di ayat-ayat yang ke-19. Manusia itu kalau dikasih kelapangan oleh Allah, dia cenderung bahil, cenderung kikir. Dan menungso nek dikai beban kali Gusti Allah cenderung okeh keluh ilal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan sholat yang dilaksanakan itu daimun. Daimun itu konsepnya terus menerus. Dan yang namanya sholat terus menerus, yang wajib itu ya sholat 5. Nah itulah Isra Mi'raj. Kenapa kok 5 waktu kowe subuh ijek sholat? Kowe iki keadaan kaya ngopo, duhur ijek sholat napa mboten kira-kira? Pasti. Nah, itu Anda dipaksa terus bertemu dengan sholat, bertemu dengan takbir, bertemu dengan sujud. Podo-podo ketemu ngono mbok ditingkatke kualitas sholatnya agar kehadiran hati itu bisa muncul dan hadir. Yang dihadirkan siapa? Allah yang dihadirkan. Dan itu nilai paling besar sebenarnya yang Allah Ta'ala ingin tawarkan. Loh kenapa Ustadz? Ini serius. Kehadiran Allah betul ada di dalam hati kita itu akan membuat cukup, membuat nyaman dan tenang. Kan gitu. Urusan nikmat, urusan dunia ini. Saya minta maaf. Orang itu kalau masih terbilang hitungannya dunia, yang dipikirkan dunia. Saya minta maaf. Itu kadang-kadang dirinya jadi gelisah, dirinya jadi susah. Bicara tentang kecukupan, hari ini banyak orang yang secara materi finansial sudah berlimpah, tapi tidak pernah merasa cukup. Lemari pakaian itu kebak pakaian, ini begitu buka rumangsane ijek kurang. Aku ora duwe pakaian nih. Karena apa? Karena tuntutannya pakaian itu macam-macam. Demen warnane biru, warnane pink, warnane nopo-nopo, sampai warnane pelangi kira-kira ngoten. Akhirnya kan orang akan cari nggak pernah puas, nggak pernah cukup atas kehidupan ini, atas harta, atas apa yang dia miliki hari ini. Makanya itu memunculkan apa? Memunculkan gelisahan. Tapi kalau orang hatinya, saya minta maaf, jadi hatinya ini ada. Makanya sesungguhnya ada banyak kekuatan. Itu seperti jenengan punya handphone, saya minta maaf. Saya itu kalau tidak sampai 5% itu ya ranggolei charger. Ning saya kaget punya konco kuwi lagi 50% kuwi bingung. Loh ini saestu nih. Chargerku nih. Kenapa ya Ustadz? Ya itu. Jadi pikirannya kuwi drop. Nganyake napa mboten? Nek kita 5% itu kan ya artinya memang wis drop tenan. 1% lagi digoleki. Ini nek wis lagi 6 ya, tapi ini kan dalam rangka keamanan, kenyamanan itu. Ini kadang-kadang kan gitu. Maka batas waktunya kan oleh 100 kan itu. Maka begitu banyak itu saldo ada, kesehatan bagus dan sebagainya. Tetapi keluh kesahnya yang nggak berhenti-berhenti. Ini kan gitu. Makanya kalimat Al-Quran itu la ing sakartum la zidannakum. Ini serius. Wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian bersyukur, maka aku tambah nikmat. Lah, kita ini kadang nggak paham tambah nikmat itu pikiran kita sesuai dengan nikmat yang kita pikirkan. Nikmat di situ penyebutannya tidak nikmat materi. Ada nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat materi. Nikmat apa itu kira-kira? Anda kalau bicara iman kan statusnya kan sangat spiritual religius. Urusan kadunian saja. Nikmat apa yang paling besar kira-kira dalam hidup ini? Kesehatan itu kan wujudnya juga masih ukuran fisik. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Kedamaian, rasa tenang. Loh, serius nama mboten kira-kira? Ketenangan itu mahal tidak kira-kira? Oh, mahal sekali. Ketenangan itu mahal sekali. Banyak orang hari ini tidak tenang. Banyak orang hari ini, walaupun punya segalanya, punya semuanya. Tapi kalau jiwanya nggak tenang, kira-kira kayak apa kira-kira? Luar biasa. Orang punya penghasilan yang sama, yang satunya kemerungsung,
gelisah dan seterusnya, yang satunya damai, tenang dan lain sebagainya. Kalau dicari pilih yang mana kira-kira? Pasti Anda akan pilih yang damai, tenang. Lah, kenapa dia bisa damai dan tenang? Apa yang paling punya pengaruh atas kehidupannya kira-kira? Itu yang disampaikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Saya minta maaf. Konsepsi Isra Mi'raj itu kenapa Rasulullah memang kemudian jadi tenang betul itu karena oleh Allah dihadirkan betul sampai Sidrah Al-Muntaha. Ditunjukkan ini mana neraka, mana surga. Atas kedamaian-kedamaian dihadapkan dengan para nabi, para rasul mengimami di Masjidil Aqsa. Semua para nabi itu Allah Ta'ala hadirkan dan Rasulullah diminta untuk jadi pemimpin di antara nabi yang ada. Imamul Anbiya, ini pemimpin para, itu simbolitasnya di sana Bapak Ibu. Dan begitu sampai di sana itu ketenangan yang luar biasa yang Rasulullah Ta'ala peroleh. Makanya ini harganya menjadi sangat mahal. Sholat khusyuk itu bisa menenangkan tidak? Bisa menenangkan karena Anda punya sandaran atas apa yang Anda kemudian kerjakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Urusan ibadah itu urusannya dengan ketaatan dan keyakinan la syarikalak. Jadi artinya ini bukan sekedar aktivitas. Saya minta maaf, gerakan-gerakan sholat itu hampir mirip dengan gerakan-gerakan kawan-kawan kalau mau olahraga dalam tanda petik ya, untuk peregangan dan lain sebagainya, ini sehat untuk tubuh. Tapi kalau hanya sekedar olahraga yang digerakkan itu fisik, maka apa yang didapat? Ya mungkin orang akan bicara tentang sehat dari sisi fisik itu saja. Ya apa ya kira-kira? Konsepnya sehat saja yang didapat. Tetapi kalau aktivitas dalam sholat itu Anda penuhi dengan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah, kedekatan itu dengan Allah, maka apa yang terjadi kira-kira? Itu rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman itu Anda peroleh betul. Makanya innamal a'malu binniyah. Jadi ikhlas itu seperti akar pohon. Dia tidak terlihat memang tapi sangat menentukan bagaimana tumbuh kembang dari pohon ini. Amal yang ikhlas itu tidak akan pernah membuat hati ini bising kira-kira gitu. Ya tetap tenang meskipun tidak dipuji, tetap berjalan meskipun tidak dikenal. Jika amal itu membuat kita gelisah, mungkin amalnya baik, tapi niat itu yang sedang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa Ustadz? Nah, inilah konsep Mi'raj yang mudah-mudahan bisa terasa lebih manusiawi agar kita merasa jujur atas apa yang kita kerjakan. Karena hari ini bisa jadi kita tidak jujur atas diri sendiri. Kita lebih gelisah atas tekanan kehidupan dari manusia, dari harta kekayaan duniawi daripada kepada Allah. Ketakutan yang bukan kepada Allah itu menjadi mengkhawatirkan. Maka kata sahabat Ali, tak ada kekecewaan yang lebih besar sesungguhnya yang saya pernah alami dan jumpai di atas bumi Allah ini ketika kecewa berharap kepada manusia, kepada makhluk, kepada dunia. Orang itu kalau berharap pada dunia itu kalau jamin kecewa. Dan itu saya setuju itu. Makanya konsep kejujuran ini yang harus ada. Kita lebih takut mana kira-kira? Diperintah atasan untuk memarkup, memanipulasi laporan atau takut sama Allah. Kadang-kadang lebih takut mana kira-kira? Nah, kadang-kadang manusia atas alasan ngenani pensiun kok lagi tak tobat wae kaya Pak Keke lagi tobatnya bar pensiun itu. Ya nek iso waktune pensiun. Kamu nggak bisa memperkirakan persoalan itu. Yang Anda kejar apa itu dengan suasana-suasana ketidakjujuran itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Fa inasid ko yahdi ilal bir wa inal biro yahdi ilal jannah. Loh ini serius. Maka ketulusan kejujuran itu yang nanti akan membuktikan menuju kepada kebaikan, dan yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan menunjukkan jalan menuju surga. Ini hidup tenang dan ketenangan kadang-kadang nilai nikmatnya itu seringkali terlambat. Tapi saya hanya ingin memahamkan tak ada rezeki yang jauh lebih besar daripada ketika Anda dikasih ketenangan, kenyamanan, keamanan dan seterusnya itu. Itu luar biasa yang mudah-mudahan bisa kita hadirkan dalam hidup kita ini. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak Mi'raj,
dalam perjalanan besar panjang itu Allah sempat minta pada malaikat itu untuk membersihkan dalam sebuah tamsil itu kaya dicuci sih apa kolbune Kanjeng Nabi. Ini kan riwayatnya itu. Kenapa dibersihkan? Itu tamsilnya membersihkan dari segala macam aneka kotornya dunia. Jadi kekotoran. Jadi Rasulullah itu sudah bersih, dulu pernah dibersihkan ketika waktu kecil ya pernah diambil tuh. Dulu makanya yang memelihara Rasulullah itu kan sempat panik karena Rasulullah itu pernah diambil sama sosok dan diceritakan anak-anak yang lain itu Rasulullah itu dibedah terus diambil. Punya itu dalam satu riwayat itu ketika mau Isra Mi'raj itu dilakukan hal yang sama lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Ketika menghadirkan kebersihan hati, yang muncul itu tak ada kemenangan yang menghadirkan rasa angkuh dan sombong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi. Itu kalimat paling besar itu fasabbih bihamdi rabbika wastakfir. Itu fakta. Itu fakta. Itu ayat yang ingin mengilustrasikan ketika Fathul Makkah. Fathul Makkah itu saat kemenangan besar diraih Rasulullah. Kalau tergambar hari ini para manusia, dia akan bersorak-sorak sambil mengangkat tangannya. Ya Pak ya kira-kira. Orang ngasih aplaus karena prestasi yang hari ini dia bisa dapatkan. Entah jadi bupati, entah jadi gubernur, entah jadi apapun lah kira-kira. Atau jadi sang juara, sang pemenang. Tapi saya bisa membayangkan saat kemenangan seperti itu, ketika semua mata tertuju, apa kalimat yang dikeluarkan dalam Quran dan digambarkan dalam sejarah. Itu saya baca di sirahnya. Kalimat fasabbih bihamdi rabbika itu menunjukkan Rasulullah itu tidak mendongak kepalanya. Dia banyak bertasbih. Wasabbih itu maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi, dan yang dia puji itu subhanallah walhamdulillah, itu kalimat-kalimat yang dominan. Dan wastakfir. Anda terbayang kalimat istighfar itu? Kalimat istighfar itu mohon apa kira-kira? Mohon ampun. Di tengah kemenangan itu ada orang yang mohon ampun. Lo terbayang jenengan. Kadang-kadang kalau kita menangan merasa ini Tuhan yang kasihkan. Tapi jarang kita beristighfar kepada Allah. Ini ada apa Allah engkau kasih kemenangan ini? Ini ujian macam mana? Dan itu ada yang menuliskan Rasulullah itu ketika Fathul Makkah itu ada tetesan air mata dengan kepala yang sangat tertunduk. Orang istighfar itu kan merasa dosa, itu kan orang kepalanya tertunduk. Anda bisa bayangkan itu. Di saat kemenangan biasanya wajah-wajah kita ini sumringah, ceria dan lain sebagainya. Ini yang muncul wajah yang penuh bertasbih, bertahmid dan banyak istighfar. Ini kemuliaan hati yang betul-betul khusyuk itu di sana. Khusyuk itu yang bagaimana Ustadz? Khusyuk itu ya ketika hati ini merasa cukup atas apa yang Allah Ta'ala berikan, bersyukur betul walaupun mungkin hidupnya tidak sempurna, dia bisa ikhlas meski kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu tidak disebut-sebut di kalangan makhluk di dunia, dan tetap masih berlaku jujur walaupun peluang-peluang kebohongan itu bisa dia kerjakan. Walaupun kedustaan-kedustaan punya peluang dia kerjakan. Dan yang paling penting ya bagaimana menjaga pikiran ini agar tetap jernih. Kenapa Ustadz? Nah itulah banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu mi rabbihi wa huwa sajid. Maka menjadi semakin dekatlah, saat paling dekat seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika dia sajid. Sajid itu saat dia bersujud. Makanya mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kejadian Isra Mi'raj yang dihadirkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita teladani dalam bentuk tidak hanya jasadnya saja tetapi juga rohnya. Sholat itu demikian pula tidak hanya jasadnya saja, tapi seperti yang tadi disampaikan dalam kitab At-Takrib Abu Suja, itu hudurul kolbi, itu hadirkan hati. Sehingga wiki orang mung sekedar takbir, ruku, sujud ning ora enek efeknya apa-apa terhadap perilaku, karena nanti kalau itu terjadi itu menjadi sangat dahsyat. Sholat itu menjadi sangat dahsyat, punya hubungan komunitas sosial.
Makanya itu yang disebutkan inna sholata tanha anil fasa. Jadi sholat itu bahkan bisa mencegah orang tidak melakukan kekejian dan kemungkaran. Karena mengingatkan hati kita. Orang kalau teringat hati dari sholat ke sholat itu kan artinya ada pertanggungjawaban yang mau dihadapkan kepada Allah. Dan betul itu. Orang itu kalau ngadep Allah, kita ini kok hilang itu hati saya Ustadz. Kekhusyuan saya itu kata Imam Syafi'i. Saya minta maaf. Imam Syafi'i itu diantaranya karena perut jenengan kadang kekenyangan. Makanya disarankan nek mangan wiyojo war-war. Itu perut kita ini sering kekenyangan. Itu yang kedua. Yang kedua itu karena ada kemaksiatan yang belum segera kau tobati. Jadi nek ono kejahatan atau kesalahan, kok hatiku ki aku sholat kok ora iso kusuk-kusuk. Coba mangrenungkan. Sopo ngerti jek ono utang wis tahunan rumbuk bayar-bayar kira-kira. Atau segera dilupakan. Itu diingat semua. Beban-beban kedoliman macam mana yang pernah terjadi atas diri kita kepada orang. Atau mungkin ada kemaksiatan yang lain. Dan seterusnya yang masih ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Mungkin yang ketok ya wis ahli subuhan, ahli pengajian dan seterusnya ning gambar ning lemarine jek ono wong wedok udo kira-kira jadi masalah. Enggak Ustadz, ini karena artis yang saya kagumi itu waktu kecil. Enggak boleh gitu juga. Artinya itu ya harus dibersihkan. Itu kadang-kadang yang menghilangkan konsep orang tidak khusyuk itu. Jadi ada gangguan, ada hal yang memang perlu kita bersihkan. Jadi mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan kita bisa mencapai mi'rajul mukminin ini, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan melalui aktivitas yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Dan puncaknya saya sebenarnya kepingin mau menceritakan terakhir, ada kejadian yang cukup menarik di Isra Mi'raj. Ini latah, ini sering juga saya sampaikan dan mungkin banyak jamaah yang mendengarkan. Tapi kisah Isra Mi'raj itu hadis-hadisnya sangat banyak. Termasuk Rasulullah. Rasulullah itu tiba-tiba habis pulang Isra Mi'raj itu manggil. Karena di peristiwa Isra Mi'raj itu ada yang melibatkan sahabat. Sahabat siapa? Bilal. Loh, kenapa kok sahabat Bilal? Apa sahabat Bilal diajak Isra Mi'raj, Ustaz? Tidak. Loh, kenapa? Karena Rasulullah itu waktu dihadirkan di surga itu kaget. Karena di surga itu ono stekleke Zilal, sandal. Loh, Bilal itu profesinya apa? Dia bukan presiden, dia bukan wakil presiden, dia bukan menteri, dia bukan rektor, dia bukan direktur. Bilal itu apa? Bilal itu muadzin, Bapak-bapak. Orang yang terus dan tak pernah berhenti menyeru orang untuk sholat. Jangan tahu profesi muadzin itu mulia enggak? Oh, sangat mulia di hadapan Allah. Saya hari ini enggak pernah ketemu ada muadzin begitu komat adzan kabeh do salat dhek malah lunga turu kira-kira. Enten apa mboten kira-kira? Kecuali muadzin kocluk niku. Mboten enten. Enggak ada kasus. Muadzin itu dia pasti akan berdiri di shaf paling awal. Ini apa nggih? Dan dia juga memulai ngajak wong salat dan sebagainya. Loh, itu nilai mulia. Itu dia enggak melihat dunianya. Bahkan kalau dari sisi fisik Bilal pun ya kadang kalau dulu ada cemoan terhadap urusan fisik, Bilal itu hitam, legam dan seterusnya. Hidup di kalangan para budak dan lain sebagainya. Tapi itu sampai ditanyakan oleh Rasulullah, ada apa sesungguhnya? Kenapa kok sandalmu sampai di sana? Itu bukan sekedar profesinya yang menguatkan dan meyakinkan. Tapi Rasulullah kemudian juga menanyakan, kenapa kok kamu bisa sampai di sana? Orang yang bisa menjaga gen sak durunge adzan wis tekan masjid, ngeresi masjid terus ngajak wong salat, itu kan orang yang punya kelebihan. Yang tidak semua orang bisa dapatkan. Rata-rata orang kelingan salat kuwi nek krungu adzan, ora krungu adzan apa kudu kelingan salat jenengan. Lagi rame-ramene main game, lagi rame-ramene rapat, lagi rame-ramene macam-macam lah. Begitu krungu adzan lagi kelingan. Lah yang ingatkan siapa itu? Orangnya itu. Dan ternyata apa yang dia sangat jaga sehingga dia bisa istiqomah melakukan jadi muadzin Rasulullah itu. Karena selama hidup Rasulullah beliaulah yang jadi muadzinnya. Ternyata dia sangat menjaga kesuciannya dengan apa? Dengan berlaku wisol. Dia tidak pernah putus wudunya. Nah, ini yang menarik juga. Wudu itu tidak termasuk bagian dari sholat. Tetapi ini syarat sah orang sebelum. Jadi wudu itu bukan bagian aktivitas sholat. Sholat itu dari takbir sampai. Tapi sholatmu ora sah nek kowe ora. Lah wudu itu apa Ustadz? Wudu itu simbol toharoh paling utama yang dihadirkan sebelum orang menghadap Allah. Dan itu yang dibersihkan tidak hanya fisik tetapi juga batin. Makanya namanya toharoh, tohuro. Dan itu yang dibersihkan hatinya.
Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, ini sudah suruk kira-kira nggih. Ya, alhamdulillah oleh Allah kasih keberkahan, dan saya hanya ingin ingatkan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan momentum habis pengajian ini, yuk kita jalankan sholat suruk kanthi baik. Mudah-mudahan jadi mi'raj kita, dan kalau kenikmatan ini bisa kita dapat, lanjutkan sholat-sholat yang lain, tak hanya sholat wajib tetapi sholat-sholat sunnah. Sebelum sholat wajib itu datang, Rasulullah biasa memang melaksanakan sholat pagi dan sholat sore. Dan juga sholat malam yang ternyata nggak pernah Rasulullah tinggalkan, bahkan setelah diwajibkan sholat 5 waktu sekalipun. Artinya kewajiban sholat 5 waktu ini memang ngompliti kira-kira atas kebutuhan kehidupan kita bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Apabila ada kalam yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.